Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryanto Cair dan rekan saya bernama Amanda Anissa Putri. Adapun judul makalah yang kami bahas pada kali ini yaitu tentang kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Nah, adapun latar belakang dari makalah kami yaitu humas merupakan bagian integral dalam suatu organisasi. Tugas humas bukan sekedar menciptakan citra, seolah-olah berusaha menciptakan agar organisasinya kondusif. Sangat salah jika suatu organisasi mendirikan humas sekedar agar kelihatan berwibawa. Humas bukan sekedar katalisator organisasi dalam mana memacu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Humas adalah urusan dari keseluruhan komposisi yang ada. Banyak orang tidak menyadari hal tersebut sehingga memposisikan humas sebagai bagian organisasi yang berdiri sendiri, hidup sendiri, malah tidak diberi akses untuk berhubungan dengan bagian yang lain. Pentingnya humas dapat pula dikaitkan dengan semakin banyaknya isu yang berupa kritik-kritik dari masyarakat tentang tidak sesuainya produk sekolah dengan kebutuhan pembangunan, bahwa lulusan sekolah merupakan produk yang tidak siap pakai. Semakin membekaknya jumlah anak putus sekolah, makin banyaknya pengangguran. Untuk memecahkan masalah tersebut bukan semata-mata merupakan tanggung jawab sekolah. Dengan meningkatkan keefektifan hubungan sekolah dan masyarakat, beberapa masalah tersebut dapat dikurangi. Nah, adapun fungsi manajemen humas yang bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, lembaga pendidikan yang kegiatannya langsung atau tidak langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi atau lembaga. Dengan demikian, sekolah harus bisa menjadi penerang bagi masyarakat. Sebagai penerang bagi masyarakat, memberikan tauladan tentang cara hidup yang benar kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi berdaya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai latar belakang dari makalah kami. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang akan kami bahas itu ada empat sub pembahasan ya. Yang pertama itu ada bagaimana definisi humas lembaga pendidikan, dan yang kedua bagaimana fungsi manajemen humas. Lembaga pendidikan juga dijadikan sebagai tempat yang utama bagi peserta didik dalam tahap perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai wadah belajar peserta didik melalui kegiatan proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa humas sebagai pendidikan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh lembaga, direncanakan secara baik dan berlangsung secara kontinu. Nah, dalam mengadakan dan membina hubungan yang harmonis dengan orang tua peserta didik sebagai pengguna, dengan memberi penjelasan yang secukupnya sesuai kebijakan lembaga pendidikan serta tindakan agar masyarakat dapat memahami, mempercayai, dan memberikan dukungan terhadap program-program yang diselenggarakan lembaga pendidikan. Nah, itulah penjelasan dari sub pertama, dan selanjutnya saya akan beralih kepada bagian B sub kedua, yaitu fungsi manajemen humas dalam lembaga pendidikan. Nah, fungsi manajemen humas pendidikan memiliki peran penting untuk lembaga pendidikan. Nah, manajemen humas sendiri merupakan manajemen humas pendidikan hendaknya dapat berkolaborasi dalam membangun hubungan yang harmonis antara lembaga dengan masyarakat. Nah, fungsi manajemen humas pendidikan dalam lembaga adalah untuk mendukung upaya pembinaan hubungan yang selaras dan timbal balik agar diperoleh pemahaman dan penerimaan yang memadai baik lembaga maupun masyarakat. Sudah selayaknya manajemen humas pendidikan tidak dipandang sebagai fungsi teknis dan media hubung, melainkan pada fungsi strategis. Nah,
Nah, lembaga pendidikan sebagai agen perubahan dalam mencetak generasi bangsa memiliki posisi sentral dalam pengembangan kualitas generasi muda. Nah, lembaga pendidikan yang terhubung langsung kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal, merupakan jembatan penghubung antar lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, humas pendidikan merupakan garda depan dalam menjaga reputasi sebuah lembaga pendidikan. Optimalisasi humas pendidikan dalam peran strategisnya akan memberikan dampak signifikan terhadap capaian tujuan. Tentunya tujuan kedua, bagaimana fungsi manajemen humas dalam lembaga pendidikan. Ketiga, bagaimana tujuan humas dalam lembaga pendidikan. Dan keempat, yaitu bagaimana bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, baik, setelah membacakan latar belakang dan menyebutkan rumusan masalah, selanjutnya kita akan beralih kepada intisarinya, yaitu isi dari sebuah makalah kami. Nah, yang pertama itu ada definisi humas lembaga pendidikan. Nah, humas merupakan kependekan dari hubungan masyarakat. Dalam bahasa Inggris, humas diberi sebuah public relation, yaitu kegiatan komunikasi khusus yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam upaya menyebarkan informasi sesuai tujuan yang diinginkan. Seluruh upaya yang dilakukan secara tersusun dan berkelanjutan dalam rangka mengkondisikan, memelihara niat baik serta pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Christian yang dikutip Bonar 1993 mengartikan humas sebagai suatu usaha sadar guna memengaruhi orang lain melalui komunikasi yang disampaikannya agar dapat berpikir baik, menghargai, mendukung, serta bersimpati terhadap organisasinya. Merujuk pada pengertian humas yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa humas adalah suatu kegiatan yang diatur sedemikian rupa, berlangsung secara terprogram, kontinu, dan teratur dalam sebuah program organisasi. Bukan kegiatan yang dilakukan secara sembarangan dan asal-asalan, dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli dalam mengatur tata kelola komunikasi yang baik sehingga terciptanya kepercayaan dan citra positif dari masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan seorang anak. Nah, selain lingkungan keluarga dan masyarakat, secara umum, lembaga pendidikan adalah tempat di mana seorang peserta didik dirangsang untuk belajar di bawah pengawasan dan pendidikan guru. Lembaga pendidikan juga dijadikan sebagai tempat yang utama bagi peserta didik dalam tahap perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai dapat terwujud melalui dukungan dari manajemen pendidikan dalam memberikan kesempatan dan wewenang penuh terhadap penempatan humas penuh terhadap pendidikan dalam menjalankan langkah strategisnya. Penempatan posisi ini juga menentukan keefektifan dalam menerapkan program kerja humas pendidikan ke arah strategis. Dari beberapa fungsi manajemen humas pendidikan telah diuraikan. Pertama, fungsi manajemen humas pendidikan sebagai fungsi manajemen dalam menentukan kebutuhan dan sikap masyarakat. Fungsi humas pendidikan sebagai fungsi harmonisasi lembaga pendidikan dengan masyarakat. Fungsi manajemen humas pendidikan sebagai fungsi merencanakan serta melaksanakan program kerja untuk mendapatkan dukungan dari dan kepercayaan. Fungsi humas pendidikan sebagai fungsi fasilitator komunikasi untuk memastikan berjalannya komunikasi dua arah antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Fungsi manajemen humas pendidikan sebagai fungsi fasilitator
proses pemecahan masalah dengan berkoordinasi dengan manajemen lembaga pendidikan secara strategis. Fungsi humas pendidikan sebagai fungsi lobbying yakni menjalin dan memelihara hubungan dalam hal undang-undang dan regulasi yang sudah ditetapkan. Fungsi humas pendidikan sebagai fungsi manajemen isu yakni proaktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu-isu kebijakan publik. Dan fungsi humas pendidikan sebagai fungsi hubungan investor yakni membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dengan stakeholder dalam hal optimalisasi minat masyarakat. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai tentang pembahasan pertama dengan pembahasan kedua. Nah, selanjutnya ada pembahasan C dan pembahasan D, itu nanti akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Anisha Putri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Suranto Cair, yaitu tentang C. Tujuan humas dalam lembaga pendidikan. Tujuan utama public relation sendiri adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi sekolah, memperluas prestis, menampilkan citra-citra yang mendukung. Dengan bahasa paling sederhana dan singkat, tujuan utama public relation yaitu yang pertama, mengevaluasi sikap dan opini publik. Yang kedua, formulasi dan implementasi prosedur dan polisi organisasi atas komunikasi organisasi atau sekolah dengan baik. Yang ketiga, mengkoordinasikan program-program komunikasi. Yang keempat, mengembangkan hubungan dan goodwill lewat proses komunikasi dua arah. Yang kelima, yaitu mengembangkan hubungan positif antar organisasi dan publik. D, yaitu bentuk-bentuk hubungan masyarakat di lembaga pendidikan dengan masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan bagian dari usaha masyarakat dalam mempersiapkan anak untuk kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, lembaga pendidikan sangat dipengaruhi dan lingkungan masyarakat di mana lembaga tersebut berada. Lembaga pendidikan harus melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan kurikulum. Sebab sekolah bukan hanya mempersiapkan anak didik untuk hidup, tetapi untuk bekerja dan berusaha. Lembaga pendidikan berada di tengah-tengah masyarakat, maka mutu kehidupan yang berkembang dalam masyarakat ikut menemani gerak langkah lembaga pendidikan. Hubungan institusional yaitu hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan lembaga-lembaga atau institusi resmi, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat, ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Bentuk operasional hubungan sekolah dengan masyarakat tergantung pada inisiatif dan kreativitas sekolah, situasi dan kondisi, fasilitas sekolah, dan lain sebagainya. Ketiga bentuk hubungan tersebut di atas menjelaskan bahwa perlu adanya kerjasama dalam melaksanakan seluruh kegiatan positif yang ada di lembaga pendidikan. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu Humas lembaga pendidikan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh lembaga, direncanakan secara baik dan berlangsung secara kontinu dalam mengadakan dan membina hubungan yang harmonis dengan orang tua peserta didik sebagai pengguna atau user, dengan memberi penjelasan yang secukupnya sesuai kebijakan lembaga pendidikan, serta tindakan agar masyarakat atau pengguna dapat memahami, mempercayai, dan memberikan dukungan terhadap program-program yang diselenggarakan lembaga pendidikan. Fungsi manajemen humas pendidikan memiliki peran penting untuk lembaga pendidikan.
Tujuan utama public relations sendiri adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi sekolah, memperluas prestis, dan menampilkan citra-citra yang bentuk hubungan yang menjelaskan bahwa perlu adanya kerjasama dalam melaksanakan seluruh kegiatan positif yang ada di lembaga pendidikan.